memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul pada rapat penetapan Sanggar Seni Semapa Maitiapa, Kecamatan Banawa Selatan tahun 2021 dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita anturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamat nanti. Amin. Amin. Yang terhormat Camat Banawa Selatan, yang kami hormati Sekretaris Camat Banawa Selatan, yang kami hormati pejabat Kecamatan Banawa Selatan, yang kami hormati Kepala Desa Kecamatan Banawa Selatan, yang kami hormati tokoh adat Kecamatan Banawa Selatan, tokoh agama, tokoh pemuda Kecamatan Banawa Selatan, yang kami hormati Imam Masjid Banawa Selatan, yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Bansel, yang kami hormati Ketua KPA Banawa Selatan dan Ketua Risma Banawa Selatan, yang kami hormati Ketua Karang Taruna Bansel. Baik Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mohon izin ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Windy, saya selaku Ketua Umum Kepengurusan Sanggar Seni Semapa Maitiapa mewakili seluruh teman-teman yang ada di Sanggar Seni ini untuk membacakan pedoman kami, yaitu Pedoman Pembinaan Sanggar Seni Anggaran Dasar Rumah Tangga Sanggar Seni Semapa Maitiapa, Kecamatan Banawa Selatan tahun 2021. Pedoman Pembinaan Organisasi Sanggar Seni Anggaran Dasar Sanggar Seni. Perlu saya jelaskan bahwa seni merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia dalam rangka mengarungi samudra kehidupan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan unsur penunjang dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan nasional di segala bidang, khususnya seni budaya, sebagai bagian kekayaan nasional, menuntut peran aktif generasi muda dalam upaya membangun negeri tercinta ini agar budaya asing tidak dapat merusak citra bangsa ini. Sebagai bangsa yang besar, kuat, utuh dalam persatuan adalah karena bangsa kita senantiasa menelusuri dan berpegang pada keanekaragaman budaya dan tetap berpijak pada falsafah hidup yang ampuh, yaitu Pancasila. Sebagai anak bangsa yang sadar akan kewajiban, marilah kita bersama-sama bergerak maju untuk mengisi bagian dari pembangunan nasional. Akhirnya, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Minggu 5 September 2021 dibentuklah Sanggar Seni Semapa Maitiapa dengan anggaran dasar rumah tangga sebagai berikut. Bab 1. Nama, waktu dan tempat kedudukan. Pasal 1. Organisasi ini bernama Sanggar Seni Semapa Maitiapa 2, 3 dan seterusnya. Bab 2. Azas. Pasal 2. Sanggar Seni Semapa Maitiapa berazaskan Pancasila. Bab 3. Permusyawaratan. Pasal 7. Permusyawaratan terdiri dari 1. Musyawarah pengurus, 2. Musyawarah program kerja, 3. Musyawarah pada waktu-waktu tertentu dalam hal yang mendesak. Bab 4. Keuangan. Pasal 8. Sumber keuangan diperoleh dari iuran pangkal, iuran anggota, hasil usaha organisasi, bantuan sah, ikhlas dan tidak mengikat, dan swadaya masyarakat atau lembaga. Bab 5. Perubahan dan peralihan. Pasal 9. Dalam keadaan mendesak, anggaran dasar dapat diadakan perubahan atas usul dan seterusnya. Pasal 10.
peraturan-peraturan yang berlaku selama diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan dasar anggaran dasar ini. Pasal 11. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga serta peraturan pelaksana organisasi lainnya dan seterusnya. Ditetapkan di Watatu pada tanggal 5 September 2021, Dewan Pembina Mohriski Momiftah Farid, pengurus Sanggar Seni, Ketua, Windy, Sekretaris Trisna Levia, mengetahui Camat Banawa Selatan, Hikmalasa Esos MAP, Kepala Desa Watatu, As'ad. Anggaran rumah tangga Sanggar Seni Semapa Maipiapa. Bab 1. Keanggotaan. Pasal 1. Anggota Sanggar Seni Semapa Maipiapa adalah awal negara Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Penduduk asli Kecamatan Banawa Selatan. 2. Berusia 15 tahun ke atas. 3. Sanggup mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh organisasi. Pasal 2. Anggota kehormatan. Pasal 3. Anggota biasa. Bab 2. Hak dan kewajiban anggota. Pasal 4. Anggota yang berhak memilih, pilih, bersuara, mengajukan usul-usul dan pertanyaan yang baik secara lisan maupun tertulis, dan seterusnya. Bab 3. Pemberhentian anggota. Pasal 5. Anggota berhenti apabila meninggal dunia dan tidak memenuhi syarat lagi. Pasal 6. Pemberhentian anggota hanya dilakukan oleh Sanggar Seni. Bab 4. Pasal 7. Komposisi pengurus. Susunan pengurus Sanggar Seni Semapa Maipiapa terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa seksi sesuai kebutuhan. Pasal 8. Kewenangan pengurus. Pengurus organisasi mempunyai wewenang: 1. Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar rumah tangga. 2. Menyusun program kerja sesuai hasil keputusan musyawarah pengurus. Bab 5. Dewan Penasehatan dan Pembina. Di samping susunan pengurus sebagaimana tersebut pada pasal 7, anggaran rumah tangga ini dibentuk pula Dewan Penasehat dan Dewan Pembina. Pasal 10. 1. Dewan Penasehat merupakan badan yang memberikan pertunjukan, pertimbangan saran, dan penasehat kepada pengurus organisasi. 2. Dewan Pembina merupakan badan yang memberikan pengalaman, pertunjukan saran, dan pembinaan. Bab 6. Permusyawaratan. Musyawarah pengurus diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Bab 7. Quorum dan pengambilan keputusan. 1. Keputusan musyawarah diusahakan dan disarankan atas musyawarah mufakat. 2. Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Bab 8. Cap dan atribut. Bab 9. Penyempurnaan anggaran rumah tangga. Pasal 15. Penyempurnaan anggaran rumah tangga hanya dapat dilakukan oleh musyawarah pengurusan pembina yang khusus diadakan untuk itu dan disetujui 2/3 jumlah peserta yang hadir. Pasal 16. Hal-hal yang diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan ditetapkan oleh pengurus dan pembina dalam musyawarah sesuai peraturan organisasi dan seterusnya. Ditetapkan di Watatu pada tanggal 5 September 2021, Dewan Pembina Mohriski dan Momiftah Farid, pengurus Sanggar Seni Semapa Maipiapa, Ketua, Windy, Sekretaris Trisna Levia, mengetahui Camat Banawa Selatan, Hikmalasa Esos MAP, Kepala Desa Watatu, As'ad.
Susunan kepengurusan organisasi Sanggar Seni Semapa Maitiapa. Dewan Kehormatan Bupati Donggala, Wakil Bupati Donggala, TP PKK Kabupaten Donggala, DWP Kabupaten Donggala, Bayangkari Kabupaten Donggala, Polres Donggala, Bapeda Kabupaten Donggala, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala, Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala, DP 3A Kabupaten Donggala, Ketua KMPI Kabupaten Donggala, Ketua DKD Kabupaten Donggala, Dewan Penasehat Camat Banawa Selatan, Sekretaris Camat Banawa Selatan, Polsek Banawa Selatan, TP PKK Banawa Selatan, DWP Kecamatan Banawa Selatan, Bayangkari Banawa Selatan, PGRI Kecamatan Banawa Selatan, Korwil Banawa Selatan, Dewan Pembina Moh Rizki, Moh Miftah Farid, Ketua Umum Windy, Wakil Ketua Umum Fadil Muhammad, Sekretaris Umum Trisna Levia, Bendahara Umum Riring, Bidang-bidang, Bidang Litbang, Manajemen Pertunjukan, Ketua Indah, Sekretaris M. Gifari, Anggota Ahmad Reza dan Abdul Muhajir, Bidang Sapras dan Kesekretariatan, Ketua Muhafatir, Sekretaris Didi Putranto SOI, Anggota Muhammad Zakir, Bidang Humas Protokol, Ketua Widya, Sekretaris Rafiq Al-Mahdali, Anggota Nadira, Bidang Tari, Ketua Muhammad Ramzi, Sekretaris Afna, Anggota Ahmad Fadil, Bidang Musik, Vokal dan Film, Ketua Nifatul Aska, Sekretaris Julianus, Anggota Emo Atta Arif Ibnu Anur, Bidang Sastra, Ketua Nur Fadila, Sekretaris Denis Sulastri, Anggota Riswa, Bidang Seni Rupa, Ketua Intan, Sekretaris Awaludin, Anggota Anissa Suci Ramadhani, Bidang Fashion Model Art, Ketua Serli, Sekretaris Vera Aulia, Anggota Adit Firgiawan, Bidang Paduan Suara, Ketua Okrin Maulia, Sekretaris Marsha, Anggota Muh Aldi. Ditetapkan di Watatu pada tanggal 5 September 2021. Dewan Pembina Moh Rizki, Moh Miftah Farid, Pengurus Sanggar Seni Semapa Maitiapa, Ketua Windy, Sekretaris Trisna Levia, mengetahui Camat Banawa Selatan, Malasa Esos MAP, Kepala Desa Watatu, Asfad. Program-program yang akan dilaksanakan oleh Sanggar Seni. 1. Pergelaran seni tari yang bertujuan untuk memperkenalkan jenis tari khas yang ada di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, yaitu tari Pamonte, tari Pontani, tari Mokamu, tari Pemlu Cinde, tari Garapan, Topeaju dan tari Kolosal. Pagelaran seni musik tradisional dan modern Kecamatan Banawa Selatan antara lain musik lolobe, musik rebana, musik keso-keso, dan perkusi alat daur ulang. Pergelaran seni teater, drama yang diambil dari cerita-cerita rakyat diantaranya cerita Kerajaan Banava, cerita legenda Mosi Binti, cerita rakyat Mopunja, cerita rakyat Yebo Kramat. Pergelaran seni, pameran hasil karya berupa karya anak-anak Sanggar Seni Semapa Maitiapa. Pementasan hiburan tarian yang diselenggarakan secara rutin di daerah-daerah wisata Kecamatan Banawa Selatan. Ditetapkan di Watatu pada tanggal 5 September 2021. Dewan Pembina Moh Rizki, Moh Miftah Farid, Pengurus Sanggar Seni Semapa Maitiapa, Ketua
Ketua Windy, Sekretaris Krisna Levia, mengetahui Camat Banawa Selatan Hikmalasa Esos MAP, Kepala Desa Watatu As'ad. Media partner: 1. Karang Taruna Bansel, 2. Himpunan Mahasiswa Bansel, 3. Dewan Adat Bansel, 4. KPA Bansel, 5. Tokoh adat, 6. Tokoh agama, dan 7. Risma Bansel. Segala bentuk partisipasi untuk mensukseskan pendirian Sanggar Seni ini akan sangat dihargai dan diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata dalam membantu mengenalkan, mengembangkan, dan eksistensi seni budaya Indonesia, khususnya seni budaya daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Indonesia pada umumnya. Atas partisipasi dari Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Anu makaburaka rapa kasiromu, anu masiromu rapa kasaungu, masin tugu kita maroso, mesinggani kita marisi, mosawu batuju kita membangun, desa wisakaya kita masumomba, isemapa maipiapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan arahan dan sambutan Camat Banawa Selatan kepada Ibu Hikmalasa, Sarjana Sosial, Magister Administrasi Publik. Kami persilakan. Yang saya hormati Ibu Sekjam Banawa Selatan, yang saya hormati para sesi Kasubag Pegawaian, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Watatu, Imam Watatu, Isi Watatu, tokoh adat Watatu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh Karang Taruna. Bersama Ketua Karang Taruna Banawa Selatan, Ketua Mahasiswa Bansel, Ketua Sanggar Seni Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Mutiara, dan Sekretaris Sanggar Seni Bansel, dan ada yang saya lupa ini, Pak Penggiat seni. Ya, saya hormati penggiat seni Banawa Selatan yang sempat hadir pada siang hari ini, dan yang saya banggakan seluruh peserta rapat dan anggota Sanggar Seni seperti Kecamatan Banawa Selatan. Puji syukur kita haturkan pada junjungan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada siang hari ini diberikan kesehatan dan kebaikan, kekuatan, sehingga kita sempat bertemu di tempat ini dalam rangka penetapan Sanggar Seni Kecamatan Banawa Selatan Isimapa Maipiapa yang dihadiri dari beberapa kalangan yang ada di Banawa Selatan. Tentunya Sanggar Seni ini kemarin sudah dibentuk dari tanggal 5 September. Jadi kita pada hari ini untuk menetapkan pertemuan ini, mungkin tadi sudah sempat kita dengar, sudah sangat jelas apa yang dibacakan tadi ketua. Cuman yang saya tidak ini tadi ada yang perwakilan dari desa, mungkin ada dari setiap desa kita masukkan.
Tetapi untuk melengkapi penetapan ini, kita tinggal mengambil memasukkan yang belum yang ada di dalam yang disampaikan tadi. Kenapa ada penetapan kita? Sanggas ini sudah terbentuk dari kemarin. Tidak hanya ada penetapan. Nah, kemarin saya mengikuti pertemuan di Kabupaten kemarin. Dewan Kesenian Kabupaten. Saya dari awal saya ikuti rapatnya, kemudian sampai pelantikan kemarin. Langsung oleh Bupati, dihadiri semua oleh OPD yang dilakukan di Kasihomo. Saya juga menghadiri kemarin, sehingga lanjutan dari Dewan Kesenian itu, kita untuk kecamatan melakukan diharuskan harus ada sanggar seni kecamatan. Nah, itulah sudah kemarin yang dibentuk dari tanggal 5 September. Pertemuan ini itu kita tinggal melengkapi karena sudah ada semua tadi Dewan Pembinanya, tinggal masukkan yang belum ada yang disebutkan itu. Siapa lagi yang ini. Saya sampaikan kemarin mereka membentuk itu harus ada dari, karena namanya kecamatan ya apa dari gereja ya kita harus masukkan, mungkin itu pemuda gereja ya, karena sudah ada dari Wisma apa kita harus melengkapi, kita harus masukkan semua itu. Untuk melanjutkan Dewan Kesenian ini kemarin ada penyampaiannya Pak Bupati ke saya setelah pelantikan yang dihadiri ada beberapa camat kemarin. Jadi penyampaiannya Pak Bupati itu setelah pelantikan Dewan Kesenian Kabupaten akan kecamatan melanjutkan sanggar seni apa itu nanti kecamatan sendiri yang menentukan nama daripada kesenian itu. Nah, tentunya hasil dari pertemuan ini nanti kita bawa di kabupaten lagi, kita laporkan lagi kepada Bupati bahwa kita sudah melakukan pertemuan atau sudah terbentuk sanggar seni kecamatan Bangka Selatan ya itu akan kita. Kemudian ada lagi Pak Bupati kalau sudah terbentuk itu akan di SK-kan oleh camat. Jadi nantinya kalau sudah terbentuk, kita sudah rapat penetapan ini, nanti buat lagi SK untuk semua, masing-masing kita pegang. Jadi itu sudah terlampir semua siapa yang terlibat di dalamnya. Tetapi sanggar seni itu bukan nanti hanya dibentuk sekarang itu namanya sanggar seni, tetapi saya mau lihat seperti apa gerakan sanggar seni itu yang ada di Pondok Selatan. Baru kalau saya tidur, karena saya tadi malam tidur sama Pak Bupati, saya sampaikan saya besok rapat penetapan sanggar seni kecamatan. Nah, saya laporkan juga terkait dengan pemekaran. Tetapi kesenian ini saya tidak mau melihat, ya mungkin dari awal semangat, tetapi begitu terbentuk nanti tidak ada lagi yang mau berbuat. Saya orang juga mau orang mau kerja, orang suka yang seperti itu, senang yang seperti itu. Tetapi kita menindaklanjuti ini, kita harus semangat betul-betul sanggar ini melibatkan pada semua ini yang tadi sudah terlampir namanya yang dibacakan tadi. Jadi apa yang kita lakukan? Ya pertama, setiap kita tunjukkan dulu apa yang kita lakukan di kecamatan sanggar seni itu. Jangan cuma hanya dibilang sanggar seni, tapi begitu ada kegiatan apa, ya begitu juga Karang Taruna, Wisma, semua, pokoknya yang bisa. Kemudian kalau sudah terbentuk ini, penetapan ini baru Pak Bupati memberikan namanya pembinaan. Ya, pertama pembinaan Karang Taruna, pembinaan Wisma, pembinaan Majelis Taklim, pembinaan sanggar seni kalau sudah terbentuk nanti, kemudian pembinaan ibu-ibu PKK, pembinaan terhadap kios, rumah makan,
dan apa namanya ini LPG. Ya apa namanya itu? Pangkalan LPG. Mungkin pangkalan LPG ini disatukan dengan kios, rumah makan. Tapi itu Pak Bupati sampaikan, kalau itu sudah terbentuk, saya akan lakukan pembinaan masuk di desa-desa. Ya. Ini nanti sanggar seni ini. Nah, sanggar seni ini ketika ada misalnya pagelaran di kabupaten, tingkat kabupaten, kita harus ikut apa yang kita tonjolkan, apa yang kita munculkan, seni apa, tari apa, misalnya seperti apa. Ada saudara tadi saya dengar ada beberapa seni pagelaran sudah. Nah, itu kita ini. Kemudian ya kita memberikan mungkin yang bisa terbaik sehingga kita tingkat kabupaten ya kita misalnya kita juara ya kita ikuti lagi ke tingkat provinsi. Itu begitu alurnya. Jadi sanggar seni itu tidak bisa memilih orang. Ya harus ini yang diambil ini. Tapi kita juga melihat apa memang ini orangnya berbakat atau tidak. Ya kita yang tahu ya. Jadi sanggar seni itu bisa menilai sekarang seperti apa yang kita tampilkan, orang yang seperti apa yang mampu ya dia bergelut di bidang kesenian. Mungkin diambil dari beberapa tadi, ada dari Karang Tarunanya, ya karena ini kita tetapin hanya perwakilan ya, perwakilan dari mungkin dari Karang Taruna satu orang, gitu dari Risma. Pokoknya setiap ini ada perwakilan. Begitu juga ke desa-desa ada perwakilan 19 desa dimasukkan di situ. Karena itu seperti itu arahannya Pak Bupati sama saya jadi yang sampaikan seperti itu. Kemudian dari beberapa kalangan ini pemuda Risma Karang Taruna saya mohon kita bekerja sama ya. Bekerja sama, kita semangat tanpa bantuan dari misalnya kalau tidak akan jadi ya. Jadi tanpa bantuan dari teman-teman satu kegiatan itu tidak akan sukses kalau tanpa bantuan. Jadi koordinasinya selalu ada. Pertama kepala desa ya, saya di kecamatan ada, kalau misalnya saya tidak ada ini sekcam, ada kepala seksinya ya, Pak Kades harus ya. Itu harus koordinasinya ada. Kemudian setelah dikoordinasikan di sini mungkin koordinasinya itu seperti apa hasil kita mungkin melakukan satu kegiatan sehingga nantinya kegiatan itu sukses dengan baik. Itulah tadi kebersamaan kita yang ada di Banawa Selatan, khususnya Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Selatan, sehingga sanggar seni ini bisa maju dan berkembang sampai ya, kapan saja. Tidak ada sanggar seni ini tidak ada dia batas untuk kapan dia melakukan ini, karena dia ada melakukan satu latihan ya, latihan selalu latihan. Karena tidak mungkin yang kita menampilkan itu orang yang belum pernah ini. Artinya kita akan lewati semua prosesnya seperti itu. Ya, harus saya mohon karena sudah terbentuk harus kerjasama dengan dari beberapa tadi ada dari tokoh pemuda, tokoh Kristen. Kita tidak bisa memilih-milih, kita harus ambil ya, seperti apapun kita harus bersatu, kita sama-sama ya, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya sambutan Ibu Camat, maka kegiatan kita dinyatakan telah resmi ditetapkan Sanggar Seni SMA Pamaipiapa Kecamatan Banawa Selatan pada hari ini tanggal 16 September 2021 di Desa Watatu. Saya selaku pembina
salah satu pembina, ingin menyampaikan kepada Ibu Camat bahwasanya di dalam kepengurusan kami sudah terlibat, kami sudah melakukan kunjungan-kunjungan kepada pemuda-pemuda gereja yang ada di Desa Watatu dan juga di Gereja Toraja. Salah satunya sudah ada perwakilan dari Gereja Bala Keselamatan Desa Watatu, yaitu Trisna Levia, yang di sini telah menjadi sekretaris umum Sanggar Seni Kecamatan Banawa Selatan. Tentunya nanti ke depan kami memohon dukungan dan support penuh dari teman-teman, terutama dari pemerintah Kecamatan Banawa Selatan. Mungkin itu saja. Kita masuk pada sesi ramatama atau diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, kami persilahkan. Di sini juga sudah hadir dari YouTuber Kecamatan Banawa Selatan yang terbaik. Tentunya kami sangat mengharapkan, karena di dalam pedoman itu ada yang namanya promosi. Tentunya kalau dengan dukungan langsung dari YouTuber ini, YouTuber Kecamatan Banawa Selatan, Kak Aziz Wijaya, terima kasih sudah hadir. Mungkin nanti kalau ada kegiatan-kegiatan sanggar seni, pagelaran budaya, mungkin bisa diliput oleh Kak Aziz. Dan juga ada Bapak penggiat budaya, mungkin nanti bisa membantu kami menciptakan apa-apa saja yang perlu kami wujudkan di Kecamatan Banawa Selatan ini. Dari teman-teman, Mungkin dari Karang Taruna, masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Ibu Camat Banawa Selatan, Hikmalasa Esok Senate, Ibu Sekcam Banawa Selatan, serta pejabat yang hadir pada siang hari ini, serta saudara-saudara saya yang menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan penetapan Sanggar Seni SMA Pamepiaku yang ada di Kecamatan Banawa Selatan. Saya pribadi terkait seni ini sangat senang dan mendukung kegiatan seni ini, apalagi kita sama-sama organisasi saling menyupport, saling mendukung apabila misalnya ada kegiatan Karang Taruna. Di dalam kegiatan Karang Taruna pasti kita membutuhkan yang namanya seni, dan seni itu sangat baik. Nah, maka rugilah orang ketika menganggap seni ini hanya hal-hal yang sepele, padahal seni ini sangat baik. 100% orang tidak ada seni di dalam jiwanya, maka hidupnya akan tidak sempurna. Jadi dibutuhkan seni. Seni ini sangat baik. Jadi saya berharap, saya memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman agar kiranya setiap aktivitas sekecil apapun, agar selalu hadir. Bagaimana sama-sama kita kita harus seperti yang disampaikan tadi Bu Camat, ini baru kecamatan pertama yang ada sanggar seninya. Jadi ini saya inginkan agar Banawa Selatan sebagai contoh dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala. Nah, salah satunya tadi Karang Tarunanya bagaimana kita aktifkan, semuanya kita aktifkan, sanggar seninya kita aktifkan, dan semua organisasi-organisasi yang ada di Banawa Selatan harus kita aktifkan. Itu apa? Itu menjadi contoh, itu menjadi tolak ukur dari bahwasanya kita mempunyai camat perempuan yang sukses, dan saya mengapresiasi kepada ibu camat saya dengan hadirnya beliau di Banawa Selatan. Dengan hadirnya beliau di Banawa Selatan memberikan gairah, memberikan warna baru. Khususnya saya pribadi sebagai ketua Karang Taruna Kecamatan Banawa Selatan, tanpa dorongan beliau mungkin kegiatan Karang Taruna itu tidak ada. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya beliau di Banawa Selatan, sehingganya saya termotivasi bagaimana berangkul 19 desa yang ada di Banawa Selatan, bagaimana menyatukan persepsi untuk kemajuan Banawa Selatan. Tanpa dukungan pemerintah, tokoh adat, pemuda, perempuan, Banawa Selatan tidak ada apa-apanya. Itulah kita diberikan dukungan mendukung satu sama lain. Di sini ada penggiat seni,
YouTubers, dan kita lengkap. Kalau saya menganggap Banawa Selatan komplit. Jadi saya mengharap Dewan Pembina Seni Banawa Selatan agar lebih melihat bahwasanya masih banyak adik-adik kita yang ada di desa-desa itu. Kalau berbicara seni pasti banyak yang lebih. Dan ini kita ke desa-desa melihat bagaimana teman-teman adik-adik kita yang aktivis seni, itulah yang kita rangkul. Kita lakukan pendidikan seni pada adik-adik kita. Jadi saya mengharapkan kepada kehadiran seni di Banawa Selatan ini untuk bagaimana memotivasi adik-adik untuk mendukung mereka agar kiranya mereka dilihat juga, dilirik juga. Nah, itulah yang saya memberikan motivasi kepada seni SMA Pemepi apa. Yang jelas kami dari Karang Taruna Banawa Selatan mensupport setiap aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Sanggar Seni SMA Pemepi apa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Camat, Ibu Sekcam, beserta staf. Yang saya hormati pengurus daripada Sanggar Seni SMA Pemepi apa, Kecamatan Banawa Selatan, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada hari ini. Kami sedikit hanya memberikan istilahnya masukan karena saya masuk dibacakan tadi anggaran dasar dan rumah Sanggar Seni mungkin bakal menepati SMA apa ini contoh ini. Mas hari ini supaya tinggal kita mencari nama apa yang bangsa kita awali supaya iya seperti itu. Itu mungkin saran kami. Kita hanya saya macam seluruh penggiat seni ini hanya kekompakan saya sebenarnya dari kemauan kita. Kalau kita tidak kompak, kita bersama-sama, mungkin apa yang kita cita-citakan, apa yang tidak akan terwujud itu. Iya. Makanya harus kita kompak. Nah, setelah itulah macam ada pembina-pembina tadi itu. Ada mungkin istilahnya yang hal-hal yang mungkin tidak bisa pecahkan di sanggar itu, tolong sampaikan kepada pembina tadi itu. Nanti pembina lagi yang menangani apa yang harus dilakukan oleh Sanggar Seni. Ya seperti itu. Jadi itulah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jadi itulah salah satu tadi tujuan dari rapat kita pada hari ini, yaitu ingin mendapatkan informasi-informasi atau masukan-masukan dari Bapak Ibu yang hadir, seperti nama. Alhamdulillah, insya Allah dari teman-teman kalau nanti memang ada saran apa nama lokal yang bisa menjadi identitas kita yang digunakan dari nama pertama dari Sanggar Seni kita. Mungkin sambil ini mungkin ada yang dari Bapak penggiat seni boleh menambahkan. Ya. Kalau misalnya nama, misalnya kan waktu ini kan banyak istilahnya, ada istilah dua rombe di sini kan. Tentunya kan di sini ada Ada. sejarah juga. Iya. Jadi kita ambil dari itu saja. Iya. Dari Pak Imam kan di sini kan letakkan ada jalan durian rombe itu kan. Durian rombe kan yang durian yang begitu besar katakan itu. Kayak rombe itu katanya di sini dulu. Kita ini istilah penahkan Seni rombe. Iya. Durian. Kata awal kita katakan durian itu, ada durian kan begitu. Kalau sekali kan durian. Iya. Kalau durian sudah Indonesia itu. Iya. Kayaknya durian rombe itu. Nah, atau mungkin pamanti. Sanggar Seni pamanti SMA apa main piapa. Ini kan Boleh itu. pamanti seperti itu. Jadi seperti itu. Kamu catat itu. Iya. Ada sedikit Mana? Pamanti itu apa artinya? Pamanti apa sih pamanti? Cuman pamanti. Iya, Pamanti. artinya maksudnya tiada ada artinya dari Gunung dia. bukit ya. Ya bukit ya. Pamanti. Mungkin Harus nama ada. Iya, ini sudah ada dua, ada Tapi dua. kalau tanyakan apa itu pamanti ya kita Bukit, ada bukit dua di Wataku, di Pamanti namanya. dua, ada bukit dua di Iya, Kota. itu. Berarti jelas Sanggar Seni akan membesar. Iya, seperti itu. Memang kalau tahu. Iya dapat memang. Dapat. Iya. Namanya tadi. Paman. Sambil minum kita. Jangan kita Iya. kehausan. Iya, silakan. Banyak ilmu-ilmu yang kami dapatkan. Salah satunya ini nama dari
Sanggar Seni. Memang kemarin kita ambil langkah awal saja dulu untuk memberi nama Sanggar Seni SMA Pemai Piapa. Nah, dalam kesempatan ini tentunya ada tambahan, kami akan sangat berterima kasih sekali, terkesan atas saran-saran dari Bapak Ibu yang hadir. Absen tadi jalan. Merespon. Jadi terlebih dulu seni itu adalah bagian daripada kehidupan saya. Itu seni. Karena memang saya orang yang berhubungan seni. Seni itu adalah sesuatu yang indah yang dapat dilihat dan berapa mata. Kalau dia ada seni suara ada yang dapat didengar. Kalau dia dapat diraba berarti seni lukis. Karena dia ada kemudian ada penampilan, seni drama dan lain sebagainya. Yang pertama kita tidak dapat memilah. Seni adalah bagian daripada kehidupan seperti apa yang dikatakan oleh anak saya. Kasih itu sudah mengalir. Pertama-tama memang saya perkenalkan diri saya kemarin waktu masih Bupati Paragit Punenrele, saya sempat beliau destakan adalah sebagai juri lomba cipta lagu di ASN itu. Cuman kan kemarin mereka itu agak sedikit segan dengan saya. Kan segan apa? Karena saya orang yang punya prinsip kalau Anda tampil bagus, oke, saya nilai bagus. Kalau Anda tampil tidak bagus, saya nilai tidak bagus juga. Gitu. Dan sama-sama dengan senior saya, Pak Parli, kami sama-sama selalu waktu itu di lomba-lomba tingkat SMP, jadi tingkat SD. Cuman karena itu kan memang tidak ada pendaftar, jadi saya tidak jalan ke situ. Nah, oke, kalau yang ini super. Saya milik Banawa Selatan, saya bukan milik Banawa Tengah, namun saya tinggal di Banawa Tengah. Jadi sesungguhnya saya merespon segala-galanya. Jadi bagus dan bagus Banawa Selatan is the best. Oke, jadi apapun yang ditampilkan dan ini bisa menetralisir lomba-lomba yang ada. Bila tingkat SD, kalau kita pakai guru SD, tentu mereka itu akan ada nilai negatifnya lagi. Oh, dia punya murid, dia kasih bagus. Kalau memang kita ambil dari Sanggar Seni yang tampil sebagai murid, jadi mereka tidak bisa buat apa-apa. SMP ada lomba, tapi olehnya itu dibutuhkan itu yang bagus sekali itu tarikan suara itu yang jelaskan mereka dari dalam. Ini ada atensi makanya. Jadi begitu, seperti apa yang dikatakan oleh ibu camat, kita tidak bisa membedakan karena itu yang dari dalam itu yang paling bagus dari paduan suara. Iya. Bahkan kemarin itu paduan suara waktu lomba PGRI Banawa Selatan itu ibu yakin tahu itu, ya? Di atas. Saya gabung sama mereka. Saya masuk bisa suara 3, suara 4 saya. Karena biar mereka naik 1 oktav berapa oktav saya bisa. Jadi kami juara 1. Bagaimana biar benar? Yang diadakan sini, PGRI. Jadi itu. Jadi dalam hal ini anak Reski jangan lupa seperti yang dibicarakan itu. Libatkan ibu pendeta, karena mereka itu kalau dalam bidang seni. Gitu. Kalau dalam musik dan yang lain, mungkin kita bisa buka-buka di YouTube apa ada juga. Gitu. Jadi terima kasih sementara seperti itu. Terima kasih bersama. Diberikan peluang itu. Iya betul, seperti itu. Dapat juara 1 kan waktu itu. Iya betul. Saya ada tambahan sedikit. Nah, Selatan juara 1. Untuk Sanggar Seni yang ada sudah untuk di Banawa Selatan ini, ya tentunya saya sebagai kepala wilayah, apa yang sudah menjadi kita, yang menjadi pegangan kita hari ini, baik dari Karang Taruna, Risma, terutama Sanggar Seni yang begitu, saya sangat membantu. Saya sebagai pemediasi untuk ke kabupaten. Nah sekarang kemarin saya terpilih untuk ketua Sanggar Seni di kabupaten kemarin, ya. Tetapi sudah karena Zul kemarin ada mungkin kenal ketua yang sebelum terpilih kami yang belum dipilih kembali itu sudah almarhum ya. Kemarin saya bersama sempat ke Taman Mini Indonesia untuk membawa anak Donggala, perwakilan Kabupaten Donggala yang mewakili dari provinsi. Jadi kita kemarin mewakili provinsi, tetapi dari Donggala yang ikut
dari Donggala yang ikut kemarin. Saya sempat ini kemarin ke Taman Mini Indonesia. Mereka juga sampai di sana juara 3. Karena di sana kalau sudah sampai di sana sudah banyak saingan. Karena kita negara itu lebih tinggi lagi. Nah, tentunya saya kemarin sudah dijanji oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan. Dia sampaikan buat saja proposal untuk pengadaan gulintang, gong, dan berapa pes itu pakaian untuk penari. Nah, itu kemarin saya masih ingat. Kemudian saya sudah dengar kemarin sampai Rizky bahwa di sini sudah dibentuk juga Sanggar Seni. Saya sampaikan ulang sama Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Dia bilang, Ibu Camat dibuat saja. Nanti masukkan diskusi sedikit dengan Bupati, masukkan ke saya. Saya akan adakan itu. Kemudian apa yang terkait dengan yang dibutuhkan oleh Sanggar Seni itu. Tetapi itu saya tidak juga membedakan dari misalnya Karang Taruna, pemuda mahasiswa Bansel, dari Rismanya. Tetapi itu yang saya perjuangkan dengan Pak Bupati kemarin. Saya hanya itu bisa diadakan dulu pembinaan terhadap dari beberapa kalangan ini sehingga mereka karena Pak Bupati langsung memberikan dananya itu dana pembinaan itu. Nah mungkin dana pembinaan itu kita bisa gunakan untuk misalnya membeli apa yang kita butuhkan dalam organisasi. Nah, saya hanya itu kemarin koordinasi saya dengan Pak Bupati. Saya minta itu saja pembinaan terhadap beberapa mungkin ada dari Istani, semua pokoknya semua yang ada Pak Bupati mau melakukan satu pembinaan. Jadi saya mohon yang mungkin dari Sanggar Seni juga mungkin bisa melatih anak-anak sekolah, anak SMP. Tapi kita utamakan dulu ketika ada kegiatan yang besar ya di kecamatan harus anak-anak sanggar itu yang tampil. Tapi kerjasamanya dengan Risma, Karang Taruna, pemuda Bansel, mahasiswa Bansel. Ya, nanti itu akan didukung oleh kami semua. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Dari Ibu Sekca. Terima kasih, saya langsung saja. Pada tahun lalu itu ada waktu Sumpah Pemuda, Oktober ya, 28 Oktober itu diminta peserta Bandung Selatan seperti lomba pidato tentang kepahlawanan. Mungkin itu saya nggak tahu di sini seksi apa yang ada di sini. Apakah dia masuk di protokol atau dia langsung pidato itu terpisah? Nah, ini kan pidato itu juga kan melatih anak-anak muda ya untuk bisa bisa tampil dalam artian di forum-forum itu. Saya kira seksi itu bisa ditambah karena kalau protokol itu kan khusus kita membawa acara tanpa kegiatan, tapi kalau pidato itu adalah sama dengan mungkin kayak penceramah artinya seperti itulah pendekatannya ke agama. Itu juga kita harus ada seksi itu. Nanti bisa digabungkan dengan yang mana. Kemudian di sini kan seksi-seksi ini baru 3, artinya ini pengurus, ketua, sekretaris, anggota baru 1. Untuk penjajakan ini seperti apa yang disampaikan Bu Camat, kita harus cari yang punya. Ini pengurus ini adalah pelaku, artinya yang mengkoordinir, yang mencari, menjajak, mencari adik-adik di desa, teman-teman di desa yang punya bakat. Ini adalah tim intinya, maksudnya yang mencari. Tapi kita tambah di dalam tim ini adalah yang betul-betul punya bakat ini, umpama di bidang seni. Siapa? Kan di desa banyak lah yang punya punya kemampuan, tapi punya skill yang mungkin selama ini tidak nampak. Dari kegiatan ini kita mungkin mencari yang punya bakat dari setiap bidang ini. Bisa mulai dari kita adakan mungkin lomba tingkat kecamatan dari segi protokol, dari segi seni, apa-apa itu untuk menemukan bahwa yang menjadi pengurus ini betul-betul yang punya potensi, gitu ya. Jangan yang menjadi pengurus ini, bagaimana kita bisa menilai, bisa mencari bakat masyarakat ataupun anak remaja, tapi yang pengurus ini juga tidak paham tentang itu. Jadi kita harus gali, mungkin Pak Kades bisa kasih informasi bahwa di sini yang bisa pidato ini, kalau yang bisa ini kita untuk coba ini, karena kita
kan mereka ini juga kan dilatih sesuai bidangnya. Nah, ini yang perlu kita berarti kita itu harus kerjasama dengan kepala desa, semua link sektor lah, organisasi yang ada maupun Karang Taruna, mungkin di Risma juga mencari bakat itu kan semua dari semua link sektor itu bisa kita kerjasama untuk ini supaya kegiatan ini bisa betul-betul jalan. Yang kita ada sekarang di Manaus Selatan ya, yang jalan itu baru tingkat kecamatan ya, yang baru dibentuk itu Karang Taruna dengan ini Sanggar Seni yang kita kukuhkan di tingkat kecamatan baru itu. Kita belum kukuhkan Risma tingkat kecamatan, kita belum kukuhkan lagi WIA atau Majelis Taklim tingkat kecamatan walaupun sebelumnya sudah pernah di-SK-kan. Tapi tetap kita kukuhkan di tahun 2021 ini semua karena SK-SK-nya itu memang juga diminta. Ada desa yang sudah membentuk, tapi SK-nya juga belum terkirim ke sini. Jadi kegiatan di kecamatan ini, kita di kecamatan, administrasi kecamatan ini tidak akan bisa dipenuhi tanpa organisasi yang memberikan data yang sebenarnya. Kita tidak lagi bisa mengarang, oh di sini ada, tapi siapa pelakunya? Yang disekarkan itu ada enggak jalan atau kalau aktif, tidak aktif, artinya kita tahu statusnya bahwa data itu ini ada Risma tapi tidak aktif, ada Risma ini aktif. Yang mana itu aktif, yang mana tidak? Tapi kita semua ini yang bisa memberikan data yang sebenarnya supaya kita bisa karena di sini memang ini seni, artinya bicara seni, tapi namanya anak muda kita bisa ke link, mungkin ada bagian lain-lain. Semua ini bisa kita menggali potensi yang ada di desa, menggali melalui seni, tapi seni itu apa yang bisa menjadi kontribusi ke daerah. Dari Karang Taruna menggali potensi apa sih yang bisa kita kontribusikan ke Pemda, ke pemerintah. Kontribusi itu bukan hanya pikiran, tapi bisa saja ide-ide yang membuat ini yang kita inginkan. Saya kasih gambaran, Banawas Selatan ini akan menjadi gerbang pintu masuk dermaga untuk pemasok ibu kota negara baru. Kita anak muda bisa bikin apa? Apakah kita hanya jadi penonton? Tapi anak muda ini kan bisa anak muda yang kreatif, yang punya usaha-usaha, yang punya kegiatan-kegiatan yang tidak menimbulkan, karena anak muda itu kan banyak mahasiswa tamat kuliah mau bikin apa? Apakah menunggu mau jadi CPNS, menunggu P3K saja? Tapi kita bisa mandiri, bisa berkarya melalui organisasi-organisasi. Saya yakin Pak Bupati dukung sekali dan Pak Sekda dukung. Yang penting data itu jelas. Apa sih yang mau kita bikin? Kita bisa kerjasama dengan Karang Taruna. Kita bisa kerjasama dengan BUMDes. Kita punya karya, kita punya usaha. Anak muda dilatih umpama untuk bisa membuat pengrajin atau UMKM. Ini semua bisa kita kontribusi ke ibu kota negara baru. Mungkin juga dari Sanggar Seni ini bisa mengisi kita ke sana. Mungkin ada kegiatan di sana. Bapak Bupati berangkat ke sana, Banawas Selatan yang dibawa ke sana untuk mengisi kegiatan di sana. Itu yang kita ingin saya sampaikan untuk anak muda. Itu Bapak melakukan pembinaan, menyampaikan itu. Jangan sampai anak yang sudah, adik-adik yang sudah selesai kuliah ataupun yang tidak mampu untuk kuliah, artinya sudah tamat SMA, itu punya usaha mandiri. Itu di bawah naungan organisasi-organisasi itu supaya jelas kelompoknya mau dikemanakan, mau bikin apa, sehingga kita bisa paling tidak mau berkontribusi dengan pemerintah desa. Pemuda ini punya ini yang bisa dikontribusikan ke desa, yang nantinya di bawah naungan BUMDes desa, karena link sektornya adalah BUMDes itu BUMDes kabupaten. Jadi semua potensi yang ada itu adalah masuk di BUMDes kabupaten. Dermaganya itu kalau tidak di Tolmano disuruh mana? Terakhir Pak Sekda kemarin sampaikan itu malah disuruh mana? Kalau disuruh mana dermaga, apakah kita anak muda atau kita masyarakat jadi penonton? Sigi yang masuk ke sini, mungkin pasang kayu yang masuk ke sini, mungkin dari Palu masuk ke sini. Kita Banawas Selatan menjadi apa? Nah, ini adalah penggiat anak muda, harapan bangsa yang saya harapkan adalah bisa mengisi bagaimana teman-teman remaja yang selama ini pengangguran, yang akhirnya ke lingkungan yang negatif. Kita tahu ya Banawas Selatan ini ada sisi yang harusnya kita tinggalkan, yang harusnya kita tutupkan, yang harusnya orang kenal yang
yang kita tidak inginkan itu bisa kita tutupi. Tapi apa yang bisa kita bikin anak muda supaya anak muda ini tidak hanya berkumpul-kumpul, tapi punya kegiatan yang positif. Saya harapkan melalui semua link sektor, Karang Taruna, Sanggar Seni, artinya Sanggar Seni bukan hanya bergerak di budaya, tapi bisa juga bergerak di bidang lain. Inilah yang saya harapkan supaya kita satu tujuan antara masyarakat, pemerintah, anak muda, kecamatan maupun kabupaten adalah punya satu keinginan, satu tujuan sesuai dengan RKPD Kabupaten Donggala untuk 2022. Jadi kita mengisi di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Bano Selatan ada saran atau pendapat mengenai sanggar seni, lebih tepatnya tentang keagamaan. Kalau saya selaku Indonesia, kalau saya nilai tadi itu Risma. Apa kalau Risma ini jangan kawan tuh, Pali Rabban, Balaja, Korea Gambus, Mungkin gambus nih. Zambra, ini saya. Yang bernuansa Islam, kesenian yang bernuansa Islam. Iya. Kecuali dia dibuat karisma ya saya tidak begini. Oh ini dibuatkan tadi karisma itu saya. Nanti ketuanya cari. Mana ahli gambus, mana ahli cepet, mana ahli rebahan sini. Siapa yang dia ambil dulunya? Kalau gurunya itu ya. Ada di pola-pola, ada di pesantren, rebahan, sambra. Kalau di sambra, ada di pola-pola. Biasa ada. Iya Pak. Bagus sekali. Begitu juga, saya kan orang Saleh. Iya. Saya persis sambra, rebahan. Bisa. Terima kasih. Mungkin dari YouTuber Bano Selatan mungkin tentang motivasi untuk promosi seperti apa ke depannya, pendapat-pendapatnya. Ya, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengaku baik dirasakan oleh pejabat Selatan di bentuk satu sanggar. Tapi yang malu sekarang kita masukkan menu ya Mas. Ya, saya berharap bahwa saya akan berterima kasih kepada Ibu Camat yang telah motivasi dari semua anggota yang berbentuk untuk lebih berkarya lagi ke depannya, bahwa yang adanya wadah sanggar seni Semapa Maipiapa yang tentunya nanti akan kita tambahkan nama di depannya Bu ya. Iya. Ya, kita cari nama yang tepat. Sudah ada tadi kami disepakati. Ya, saya sangat senang dengan adanya wadah tempat sanggar seni di Bano Selatan ini karena semua bisa merampung anggota pemuda-pemudi yang mempunyai kreatif atau mempunyai skill di bidang seni ya. Seni kayak itu kan banyak terbagi, ada seni tari, seni lukis, seni suara, drama, teater, dan itu bisa kita ramu untuk kita latih ke depannya supaya setiap ada momen atau event-event atau pagelaran bisa diikutsertakan, disampaikan. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada
Kak Latif. Beliau ini lebih akrab dipanggil Kak Latif. Dia lebih senang dipanggil kakak daripada Pak. Saya sudah berbiasa dengan Pak karena lebih akrab istilahnya kalau dibilang seni kami gitu dia. Bagaimana Kak Latif. Beliau ini kemarin kita sempat membuat lagu. Beliau ini pencipta lagu dari Banawa Selatan. Ada lebih 20 lagu diciptakan, tapi belum sempat kemarin rekaman. Lagu kayak ini, lagu pop, lagu pramuka semuanya dia ciptakan. Jadi sangat tepat beliau menjadi penasihat kami ya. Sangat tepat beliau untuk selalu menasihati kami para penggiat seninya kayaknya untuk lebih berkreasi lagi. Ya. Mungkin harapan saya yaitu dengan adanya sanggar ini, mari kita sama-sama untuk yang maju ke depan, untuk lebih semangat lagi berbuat, melatih, mencari bakat-bakat di desa masing-masing desa ya. Menurut apa yang tepat contoh ini kita rangkum. Mungkin hanya itu dari saya, ya. Dan insya Allah saya juga akan promosi melalui channel ya. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada lagi atau kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Mengingat waktu kita sudah terbatas ya. Alhamdulillah, mungkin keputusan akhir saja ditetapkan saja mungkin Ibu. Mohon izin nama Sanggar Seni Kecamatan Banawa Selatan, Sanggar Seni Pamanti Isemapa Maitiapa, Kecamatan Banawa Selatan. Bagaimana? Setuju? Sepakat. Ya, ada Pak Ya, Latif. ya. Karena itu kan slogan kabupaten. Iya, Kalau iya. kita ambil nama, nanti apa itu miliknya Partai Barat juga itu semua pemain Iya. karena itu slogan Iya. apa? Kabupaten. Jadi memang sudah bagus itu. Pamanti itu kan yang agak sedikit ini kita punya Iya. saya menunggu sekali itu. Sedang kita punya lapangan itu lapangan di Pamanti namanya. Jadi kita juga sangat sini. Pamanti. Pamanti juga. Oh iya. Jadi Iya, nama lapangan itu. itu nama sakit harus kita Iya. sepakati hari ini. Iya. Jadi kenal nama lapangan itu Bukit Apakah Pamanti. kita pakai dua kata Bukit Pamanti atau langsung Pamanti? Pamanti. Artinya Pamanti. Pamanti saja. Bagaimana? Pamanti Isemapa Maitiapa. Bukit atau Bukit. Mungkin Bukit Pamanti. Oh, Bukan nama Bukit. Bukit, bukan Bukit Pamanti. Iya, itu lah maksudnya. Semua yang ada di Maksudnya tengah kampung ini. Tidak ada sejarah kenapa sampai namanya Pamanti. Iya. Itu kan harus, ada- kalau nama itu iya. harus ada sejarah Pak, pasti begitu. Iya, ada orang Kenapa bertanya. bisa disebut dia Pamanti? Mungkin karena bertemunya dua bukit ini Iya, gitu. iya. Mungkin begitu. Kita Mungkin biasa nanti begitu. orang akan bertanya ya. Ya, jelas orang bertanya tuh, Saya kenapa? tambahkan Kenapa? sedikit Bu. Di seksi ada bidang sampai Masuk di analisis kata. ada bidang litbang penelitian dan pengembangan itu. Insya Allah nanti ke depannya kita akan melakukan penelitian atau melakukan kunjungan ke tempat-tempat tertentu yang bersejarah itu, seperti Pamanti itu. Mungkin kita langsung ke toko adat melalui dari bidang litbang penelitian dan pengembangan. Kemudian kita kembangkan nanti. Kan kita mau tanya dulu. Iya, itu ke depannya nanti. Tapi mungkin bisa sudah ditetapkan namanya. Namanya itu bukan. Ini sudah ditetapkan. Pamanti. Ya. Kalau saya Pak, seperti apa yang disampaikan Pak Kades tadi dengan Pak Imam, Ya. yaitu menjadi sudah kesepakatan kita Ya. nama Iya. Sanggar Seni Kecamatan Banawa Selatan itu, karena tadi Waktu sampaikan bahwa itu memang itu kabupaten. Iya, Pamanti itu Bu. Kabupaten. Semua Tapi orang bisa kita pakai tambahkan itu. di depannya Ya. Pamanti. Jadi Ya. Sanggar Seni Pamanti Isemapa. Ya, banyak di sini. Itu saja. Kita tetapkan sudah Iya, namanya. iya, iya. Karena setelah ini Pak, nantinya kita sudah SK sudah ada. Ya, penetapan ini sudah semua tercantum semua nama-nama di dalam. Agar kita mencari lagi karakter lagi dari setiap bidang ini masih ada yang kurang ya. Masih ada, kita nanti tambahkan. Entah itu mungkin dari mana, siapa atau ada yang tahu dari desa, perwakilan dari desa kita masukkan di sini. Setelah ini sudah kita tetapkan bahwa sudah ada nama Sanggar Seni itu. Kemudian saya SK-kan, saya buatkan SK atau hasil rapat ini dulu saya bawa ke Pak Bupati. Nanti SK, setelah SK ada, lalu kita mengundang Bupati untuk pelantikan atau pengukuhan Sanggar
Seni Pamanti di Sukoharjo, Kecamatan Banawa Selatan. Itu, Pak. Menetapkan nama Sanggar Seni Kecamatan Banawa Selatan kepada Ibu kami persilakan. Ya, jadi dengan hasil penetapan kita pada pertemuan hari kita ini, penetapan Sanggar Seni Pamanti Isemapa Mepiapa Kecamatan Banawa Selatan, pada hari ini kita resmi nama Sanggar Seni itu di Kecamatan Banawa Selatan. Pamanti SMA Pamai Piapa dengan berakhirnya sambutan dan ramah tamah, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita dinyatakan resmi dan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.